data yang ditemukan oleh MyAds selama Ramadan 2020, Ramadan 2021 gitu ya. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi teman-teman nanti pada saat menyambut Ramadan, karena pada saat menyambut Ramadan ini sebenarnya ada banyak hal yang keren lah yang bisa teman-teman bisa ini ya, bisa manfaatkan dengan maksimal gitu ya. Oke. Seperti namanya, sebentar saya start waktu dulu. Waktu saya 30 menit, nggak boleh lebih. Nah, seperti namanya bahwasannya Ramadan adalah waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga bukan berarti eh, bisnis kita atau bisnis teman-teman semuanya kemudian dibengkalaikan, tapi sebenarnya dalam bisnis kita ada manfaat yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Untuk itu maka kita perlu memaksimalkan bisnis kita juga pada saat Ramadan. Sebelum saya sharing lebih banyak, perkenalkan nama saya Ananda Budi Mulia. Saya seorang Head of My Ads Market Development, sudah cukup lama di Telkomsel, sekitar 16 tahun, dan most of pekerjaan saya mengenai digital marketing. Jadi acara Kampus Cermat kali ini kita memikirkan bahwasannya teman-teman kalau ngomongin digital marketing nggak cuma ngomongin digital marketing aja, tapi juga membicarakan mengenai ekosistem dalam digital marketing. Untuk itu kita undang Kak Kiki untuk menceritakan mengenai experience-nya dan expertise-nya. Nah, dari kami akan sharing mengenai data-data yang cukup menarik yang bisa teman-teman manfaatkan untuk Ramadan nanti gitu ya. Yang pertama, kita tentunya udah tahu ya yang namanya kebijakan-kebijakan yang jalan pada saat kemarin sebelum Ramadan. Tahun lalu pas Ramadan juga ini terjadi, 2 tahun lalu pas Ramadan juga ini terjadi. Tapi kita harap Ramadan kali ini kebijakan-kebijakan seperti ini tidak akan terjadi lagi atau mulai dieliminir supaya teman-teman bisnisnya bisa lebih maju ke depannya. Nah, data yang pertama yang ingin saya share mengenai apa itu yang terjadi pada saat Ramadan adalah ini dia nih. Hal yang cukup signifikan. Ternyata SMS 2021 itu tumbuh 23% dibandingkan 2020. 2020 bahkan tumbuh 33% dibandingkan 2019. Padahal waktu itu terjadi pandemi pertama kali. Voice 2020 kita turun karena orang lebih banyak pakai data, tapi SMS tetap naik. Dan data kelihatan kan, karena orang pada di rumah di 2019 ke 2020 naik 49%, dari 2020 ke 2021 masih naik lagi 10%. Jadi orang-orang itu di rumah dan semakin banyak melakukan aktivitas secara digital, baik melalui SMS, melihat SMS, melakukan panggilan suara, ataupun melakukan panggilan data. Nah, pelanggan ini biasanya kalau di Telkomsel kita bagi menjadi 3 generasi, dan teman-teman saya yakin juga membaginya ke dalam 3 generasi. Yang pertama adalah generasi X gitu ya. Lahir di sini, generasi milenial lahir di 80 sampai 1994, generasi Z lahir di 95 sampai 2005. Nah, ternyata penggunaannya itu terus-menerus meningkat 2020 dibandingkan 2021. Membaca berita, memaksimalkan teknologi, melakukan permainan games, dan melakukan layanan musik di Gen Z ini naik gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya pangsa pasar adalah Gen Z, pangsa pasar Gen Z ini suka melakukan ini. Jadi kalau misalnya punya satu insight atau satu program-program, sambungkan ke sini. Gen X yang sedikit lebih tua gitu ya, mereka lebih suka membaca berita. Makanya kalau misalnya teman-teman target marketnya adalah ini, teman-teman bisa menyambungkan hal-hal yang berkaitan dengan ini dalam promo-promo selama Ramadan. Sementara milenial seperti yang kita ketahui bersama, pastinya mereka lebih suka yang namanya nonton film dan video online ataupun melakukan jual beli secara online, gitu ya. Selanjutnya, nah ini hal yang sangat menarik sekali teman-teman. Dari data ini adalah data pergerakan yang kita rekam selama 2021, tahun lalu di Ramadan 2021. Kita compare ke akhir tahun 2021. Kenapa kita compare ke situ? Karena kita tahu pada saat Ramadan 2021 orang-orang nggak boleh kemana-mana. Tapi pada saat akhir tahun kemarin, yang kita prediksi akan sama dengan nanti pada saat Lebaran, trafficnya itu akan terjadi yang sama persis seperti akhir tahun 2021, which is kalau kita lihat minggu per minggunya itu 5 kali lebih tinggi daripada tahun 2021. Jadi bagi teman-teman yang punya bisnis yang terkait dengan orang-orang yang melakukan perjalanan ataupun mau melakukan perjalanan di kota-kota tujuannya orang-orang tersebut, di Lampung, di Jogja, di Semarang, di Bali, Surabaya, dan seterusnya,
itu siap-siaplah menerima pelanggan di kota asal teman-teman semuanya. Ini data kita ambil dari Jabodetabek, most of dari Jakarta itu 1,3 juta orang. Kalau di total-total sekitar 2, sekian juta orang lah ya. Nah inilah datanya gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya teman-teman itu bisa kita bantu lagi? Kami kemudian melakukan yang namanya survei kemarin sebelum Ramadan. Pada saat Ramadan kita menanyakan beberapa hal seperti ini. Sebenarnya kamu nambah nggak sih belanjanya? Atau kamu tetap aja belanjanya? Ternyata 44% orang itu lebih banyak berbelanja pada saat Ramadan. Dari 44% orang itu, ternyata lebih dari 50%-nya berbelanja lebih dari 3 kali selama bulan Ramadan. Apa yang mereka belanjakan? Yang pertama adalah ini, persiapan sahur dan buka, kebutuhan bersedekah dan donasi, persiapan Idul Fitri, jadi ini salon, jasa, bersih-bersih kalau misalnya mau tutup, tutupnya agak mundur-mundur sedikit karena ternyata 12% tetap nyari salon, baju mungkin, kecantikan, atau mungkin mobil ya, servis mobil dan seterusnya gitu ya. Kemudian perawatan dan perkakas seperti dekorasi rumah, transportasi dan elektronik itu masih naik juga. Ini yang kita lihat cukup signifikan meningkat. Nah, karena ini yang paling besar di 71% persiapan sahur dan berbuka, kita coba breakdown lagi nih. Apa sih sebenarnya yang dilakukan atau dibeli? Karena ternyata ada survei juga yang kita ambil, mereka-mereka yang berbelanja itu lebih suka berbelanja di toko atau usaha kecil selama Ramadan. Apa itu yang mereka beli kalau misalnya di usaha kecil? 64% itu membeli takjil, 23% itu kebutuhan sehari-hari, 9% itu kue-kue dan coklat, 4% itu membeli hampers. Nah, ini jasa yang menarik. Jasa 48%, kesehatan dan obat, 19% perbaikan rumah ya, AC, mobil, kemudian kendaraan yang akan digunakan untuk mudik, atau mungkin hal-hal lain yang untuk menambah kenyamanan di mobil seperti menambah jok kulit, menambah AC atau menambah aksesoris-aksesoris mobil gitu ya. Teman-teman bisa mengambil ceruk di situ sebenarnya. 18% melakukan penukaran uang, perawatan diri sendiri 15%, karena mudah-mudahan tahun ini kita akan kembali bersama keluarga, jadi bisa rame-rame lagi gitu ya. Jadi banyak orang yang akan ke salon biar tampak mantap di hari Idul Fitri nantinya gitu. Nah, lalu untuk bisnis kamu, kita akan lihat tren di sini. Setelah ini kita akan melihat tren bagaimana orang-orang itu beriklan pada tahun 2020, pada tahun 2021. Kapan mereka beriklan, dan mudah-mudahan momentum yang bisa teman-teman ambil atau timing yang bisa teman-teman ambil di waktu Ramadan ini akan menjadi satu hal yang teman-teman bisa pertimbangkan dalam hal melakukan iklan gitu ya. Jadi dari ilmu-ilmu yang sudah diberikan sama Kak Kiki hari ini, kemudian minggu lalu di kelas sebelumnya juga sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa digunakan untuk beriklan. Kita lihat ya 2021 dan 2020, karena kami dari MyAds yang akan kami ambil adalah data-data dari MyAds. Kita bagi tiga periode, sebelum Ramadan, selama Ramadan, dan setelah Ramadan. Idul Fitri ini kita anggap memang vakum ya sebenarnya ya. Ya iyalah ya, Idul Fitri manfaatkan bersama yang terkasih gitu ya. Nah, sebelum Ramadan kita ambil 1 bulan sebelum Ramadan, atau momentumnya sekarang nih kira-kira ya. Selama Ramadan itu kita ambil pasti dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan gitu ya. Ya, setelah Ramadan kita ambil sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah Ramadan gitu ya. Nah, pertumbuhannya ternyata pada saat sebelum Ramadan 1 bulan sebelumnya dan selama Ramadan itu lumayan signifikan compare ke setelah Idul Fitri. Padahal setelah Idul Fitri 2 atau 3 minggu setelah Idul Fitri itu bisnis kita lihat naik lumayan. Dan ini merepresentasikan data dan fakta yang sekarang gitu. Jadi kalau yang di luar Ramadan ya, di luar sebelum dan selama Ramadan ini kira-kira angkanya segini ya. Tapi ketika mau sebelum Ramadan, which is itu sekarang, dan selama Ramadan itu nanti pada saat tanggal 2 April mudah-mudahan gitu ya, itu kompetitornya teman-teman luar biasa masif dalam hal melakukan iklan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya produk sudah bagus, punya target sudah mantap, tapi kemudian tidak melakukan iklan atau tidak menyampaikan kepada pelanggan, maka teman-teman pasti akan kalah dibandingkan kompetitor-kompetitornya yang yang ada gitu ya. Karena banyak banget nih orang-orang yang melakukan beriklan gitu ya. Nah, siapa mereka yang melakukan beriklan? Itu kita kemudian turunkan lagi, industri-industrinya adalah industri servis, jasa perbaikan,
kemudian gadget, kemudian agensi, kemudian yayasan sosial, ini cukup banyak sekali yang beriklan, zakat mal, zakat harta, zakat fitrah gitu ya. F&B yang tadi kita ngomongin takjil dan makanan-makanan berupa hampers dan seterusnya gitu ya. Nah, industri dengan transaksi iklan tertinggi di MyAds pada tahun 2021 itu kita lihat juga dari servis dan jasa perbaikan. Ini kalau ini dari pengeluaran iklan terbesar ya. Kalau ini transaksi iklan, jadi jumlah iklannya banyak banget. Agensi periklanan, perbankan, ternyata ada juga yang memanfaatkannya untuk mendapatkan pinjaman cicilan gitu ya. Kemudian keuangan, hotel dan akomodasi. Mudah-mudahan nanti Idul Fitri juga sudah ramai, jadi teman-teman yang berada di hotel dan akomodasi juga bisa memanfaatkannya. Transportasi, lifestyle, dan seterusnya gitu ya. Edukasi mungkin tahun ini tidak akan masuk karena tahun lalu mepet sama penerimaan mahasiswa baru ya. Kalau tahun ini kan masih agak jauh ya. Jadi mungkin ini tidak akan masuk di tahun ini, tapi tahun lalu ini masuk gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat juga nih sebenarnya usaha-usaha yang tadi itu kalau sebelum sesudahnya itu gimana sih sebenarnya trafficnya. Nah, kita lihat walaupun tadi kalau teman-teman masih ingat angkanya itu nggak terlalu naik signifikan, tapi untuk jasa-jasa tertentu ini cukup signifikan. Jadi contoh, service itu naik 50%. Untuk yang usahanya gadget atau orang beriklan ada handphone baru karena ada THR biasanya. Jadi uang THR diserap untuk handphone baru, gadget baru, dan seterusnya, itu naik 2% dari sebelum dan sesudah Ramadan. Kemudian ada yang memang turun, gaya hidup dan seterusnya turun, tapi turunnya masih cukup normal karena mereka memfokuskan diri pada saat waktu sebelum Ramadan. Tapi sisanya dari finansial, perbankan, transportasi, ini usaha-usaha yang mengiklankan diri yang cukup masif terjadi pada saat bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya teman-teman bergerak di bidang ini, selalu ingat bahwasannya kompetitor teman-teman itu spending atau share melakukan iklan pada waktu-waktu sebelum dan sudah Ramadan gitu ya. Tadi angkanya kan juga sudah cukup signifikan ya, hampir naik 2,5 kali lipat dibandingkan waktu normal ya. Mulai dari sekarang sampai nanti Idul Fitri gitu ya. Nah, ini kenapa kita sampaikan bahwasannya teman-teman ini momen untuk teman-teman untuk mulai melakukan level up. Artinya adalah yuk beraction gitu, karena pasarnya juga beraction gitu. Kalau teman-teman tidak berjuang di pasar yang penuh gitu ya, jadi nanti teman-teman juga tidak akan dilihat oleh marketnya gitu. Tapi nggak juga cuman asal gimana supaya beriklan. Nah, itu kita sebutkan ada 3 kuncinya ya sebenarnya kalau misalnya di MyAds gitu. Yang pertama kita singkat sebenarnya menjadi DOA gitu, atau doa. Yang pertama, nah ini aja lebih jelasnya. Yang pertama, teman-teman pilih dulu konsumennya. Tadi saya udah kasih share datanya Gen Z, Gen Y, Gen X gitu ya. Kemudian setelah teman-teman pilih segmennya, kita juga punya yang namanya 51 segmen interest. Nanti akan saya sharing habis ini ada apa aja. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk olah kontennya sesuai dengan yang perilakunya ya. Tadi kan udah tahu tuh Gen Z hobinya ngapain, Gen Y hobinya ngapain, Gen X hobinya ngapain gitu ya. Nah, teman-teman sudah tahu semuanya. Jadi kontennya direlevankan dengan konten-konten yang di situ gitu ya. Kemudian ambil momentum yang tepat. Nah, yang namanya beriklan cuma 2 syaratnya untuk ngomongin momentum. Ikutin momentum atau bikin momentum. Kalau ikutin momentum, teman-teman bisa ikutin momentum Ramadan yang sekarang, sebelum Ramadan ataupun ketika Ramadan. Kalau misalnya mau bikin momentum biasanya bisa, tapi cost-nya mahal banget. Jadi biasanya saya pun juga melakukan yang namanya kalau beriklan kan saya itu melakukan juga yang bernamanya memanfaatkan momentum karena itu lebih mudah gitu ya. Dan lebih masif, orang-orang sudah tahu momentum itu. Kayak Ramadan ini lumayan masif momentumnya. Nah, untuk itu sebenarnya di MyAds ada beberapa layanan yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama itu layanannya broadcast. Ini sedikit sharing mengenai MyAds ya. Kalau teman-teman sudah punya datanya, silahkan upload nomornya, kemudian bisa lakukan personalisasi SMS, MMS, USSD, ataupun display. Kemudian teman-teman bisa melakukan targeted. Kalau tadi masih ingat yang namanya 51 segmen, di targeted ini teman-teman nggak perlu punya datanya, tinggal pilih target yang ingin dimasukkan, jenis kelamin, umur, kemudian penggunaan pulsa per bulan, kota dia lahir, sama live segment ini yang 51 nih. 51 ini cukup komplit ya. Di 51 ini ada banyak banget nih, ada kebutuhan obat, kemudian orang-orang, teman-teman apabila ingin mensasar orang-orang yang suka transportasi online, kita punya datanya.
Teman-teman apabila ingin mensasar, tadi kan ada tuh kecantikan tuh ya. Nah, kita punya datanya. Orang-orang yang lagi nyari-nyari otomotif, kita punya datanya. Jadi tinggal dimasukin. Dan untuk memasukkan data-data ini, itu nggak perlu bayar. Bayarnya hanya beriklan aja. Dan simple gitu. Kemudian finance juga kita punya datanya. Jadi cukup banyak sebenarnya ya. Nah, layanan berikutnya yang kita punya adalah location based advertising, di mana kita akan mengirimkan informasi berbentuk SMS, MMS, USSD, display itu kepada orang-orang yang berada di radius warna merah ini. Radius ini teman-teman sendiri yang nanti akan menentukan lokasinya, diketik sendiri, dicari sendiri, dan nanti bisa digeser-geser sendiri lokasinya. Dan kita juga bisa mengeluarkan yang namanya potensial orang yang ada di situ gitu. Jadi teman-teman nggak blank-blank amat ketika menentukan lokasinya, tapi nggak tahu berapa orang yang ada di situ, karena kita sharing orang yang ada di situ gitu ya. Nah terus kalau tadi ada targeted, ada broadcast, ada LBA, ada juga kita yang namanya interaktif. Jadi kalau teman-teman pengen buat yang iklan atau pengen buat promosi yang sifatnya interaksi, survei dan seterusnya, kita juga ada di MyAds. Terus ada juga yang menanyakan biasanya gimana sih saya itu maunya iklannya nggak cuma tekstual doang, saya mau ada gambarnya. Kita juga ada namanya display advertising, di mana teman-teman nanti bisa menaruh iklannya dan iklannya akan muncul di situs kita yang namanya internet tepat dan internet baik yang diakses oleh lebih dari 70 juta pelanggan setiap harinya. Ini cukup banyak sekali yang akses. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwasannya Ramadan ini adalah waktu yang baik buat teman-teman untuk bisa buat iklan atau menyampaikan promosi karena kompetitornya pun jalan. Tapi jangan khawatir karena untuk Ramadan ini kami dari MyAds memberikan special benefit buat teman-teman, di mana teman-teman itu nanti bisa mendapatkan 30% diskon dengan menggunakan kode voucher yang ini ataupun yang ini gitu ya. Nah, detailnya nanti teman-teman bisa lihat di website myads.telkomsel.com. Nanti akan saya share habis ini websitenya seperti apa, dan seluruh data-data yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya teman-teman bingung, itu hanya sebagian kecil data karena banyak yang saya hidden ya, karena kalau semuanya saya sharing datanya waktunya cukup takut nggak cukup. Jadi beberapa datanya saya hide yang saya munculin yang cukup important yang bisa di sharing ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau komplitnya, teman-teman bisa langsung masuk ke myads.telkomsel.com, nanti ada bannernya, klik, nanti akan saya demoin deh, biar teman-teman gampang akses. Dan itu for free ya, jadi teman-teman nggak usah takut akan berbayar atau tidak, tinggal di-download aja kok filenya. Nah, kita punya salah satu ide, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan campaign dengan doa tadi, dipilih konsumennya, kemudian kreatifnya, olah kreatifnya, kemudian berikan berikan iklan yang sesuai gitu ya. Nah, apabila teman-teman melakukan iklannya sesuai dengan pesan-pesan yang contoh seperti ini gitu ya, maka biasanya rata-rata orang yang klik linknya itu 2% totalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngirimin 1000 gitu ya, 1000 SMS atau kita pilihnya SMS ya yang paling gampang ya. Satu kirim SMS itu misalnya Rp100, kalau 1000 kan berarti 100.000. Dari 100.000 orang yang mengklik itu sekitar 2%, atau kalau 1000 2%-nya itu sekitar 20 ya. Nah, kalau misalnya 20 itu 10-nya aja membeli produk kita, cost kita 200.000, produk kita harga 50.000, yang beli 10 orang, 50.000 dikali 10.000 kan 500.000. Jadi costnya 200, dapat 500, cukup bagus gitu ya. Tapi kalaupun misalnya mau tambah lagi, saya maunya yang display aja, yang display itu per klik cuma 200 perak gitu kan ya. Nah dari situ teman-teman bisa bisa ngelihat, ternyata ini lebih bayarnya segini, kemudian orang jadi tertarik, kemudian orang akan membeli produk kita dengan return of investment yang teman-teman keluarkan pada saat beriklan itu masih lebih baik untuk mendapatkan revenue dibandingkan cost yang dikeluarkan gitu ya. Nah, cara-caranya apa? Yang pertama adalah menyebutkan promo di awal pesan. Nah, ini contohnya nih, promo khusus Ramadan, promo ganti aki ya. Menyebutkan promo di awal pesan. Pasang link yang kedua adalah pasang link untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang produk atau promo. Nah, ini ada linknya myads.id. Ini link yang kita buat. Nanti teman-teman pada saat bikin di MyAds bisa langsung bikin linknya ini. Jadi nanti teman-teman begitu bikin linknya ini, ketahuan tuh yang ngeklik berapa orang, yang ngeklik profilnya apa. Jadi menarik ya. Ngeklik itu profilnya cowok
berapa umur berapa, tinggalnya di mana, itu bisa ketahuan sama teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman pakai link yang ada di sini di dalam ads-nya. Terus kemudian kirimkan pesan itu di pagi hari sekitar pukul 10 sampai 12. Ini berdasarkan research kita juga di selama bulan Ramadan, pesan-pesan yang dibaca yang dikirim pada pukul 10 sampai pukul 12 itu cenderung lebih gede kliknya. Karena dibaca sama mereka ketika mereka sempat gitu ya, dan itu cukup banyak orang yang mengklik SMS-SMS yang dikirim dari jam 10 sampai jam 12. Kirim pesan pada hari Senin, Selasa, karena hari Rabu kami menemukan bahwa pesan pada waktu tersebut mendapat klik. Jadi kirimnya Senin, Selasa, dan Rabu karena itu mendapatkan klik yang lebih baik. Kamis, Jumat, kita juga nggak tahu, ini data yang berbicara ya. Jadi kenapa orang-orang nggak mau ngeklik di Kamis atau Jumat, saya juga nggak tahu. Tapi data yang berbicara ternyata Senin, Selasa, Rabu itu lebih banyak diklik sama orang-orang gitu. Dengan tips yang doa tadi, pilih konsumennya, kemudian olah kreatifnya, kemudian apa namanya yang terakhir tadi itu adalah buat hal yang menarik gitu ya di konten-kontennya ini gitu ya. Nah, dan dua cara ini menyebutkan promo di awal pesan, kemudian pasang link untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang produk kita atau promo kita gitu ya. Dan kemudian dikirim pada waktu yang sudah kami tentukan. Mudah-mudahan rata-rata kliknya 2% dan orang-orang akan bisa lebih baik dalam hal memanfaatkan atau membaca iklannya teman-teman semuanya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ingin download tadi insight-nya, teman-teman masuk aja ke myads.telkomsel.com, terus klik aja nih, ini ada informasi nih di sini, MyAds hebat, baca insight Ramadan, nanti diklik, dia akan langsung ngedownload insight yang tadi saya sampaikan. Gitu, teman-teman. Jadi silahkan langsung masuk ke sini, dan kalau misalnya perlu penjelasan mengenai lebih lanjut, juga ada banner yang kedua yang teman-teman bisa klik, nanti pilih ke orang agen-agen yang kami sediakan untuk bisa membantu seluruh teman-teman semua dalam proses beriklan di PayAds. Mungkin kalau dari saya itu aja, Mbak Kat. Oke Mas Abu, thank you so much. Mas, udah ada beberapa pertanyaan nih untuk dirimu. Aku bacain aja kali ya, teman-teman. Ini Boleh. udah ada beberapa pertanyaan. Aku maksimal 2 atau 3 pertanyaan kali ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, Mas. Tanya dari Mas Alfi. Tanya, saya sempat daftar MyAds, cuma diminta NPWP perusahaan. Kalau nggak punya gimana? Gitu. Itu pertanyaan pertama. Mungkin itu dulu, Mas. Gampang, Mbak. Nggak apa-apa, nggak perlu NPWP. Kecuali kalau Mas Alfi tadi butuh yang namanya faktur pajak. Itu wajib NPWP. Tapi kalau nggak butuh, nggak perlu, KTP aja cukup. Nah, tapi bikin instansinya jangan ada kata-kata PT di depannya. Jadi bikin aja langsung kopi apa gitu, beres lah. Nggak perlu NPWP kok. Sip, thank you Mas. Pertanyaan berikutnya. MyAds itu SMS, di mana nomor kita jadi nama. Pertanyaan saya, nomor HP hanya khusus Telkomsel saja, bukan provider lain, dan nomor HP kita yang siapakah? Misalnya, mungkin dari sendernya mungkin gitu Mas ya maksudnya gitu. Oke. Kalau teman-teman punya nomor handphone bukan Telkomsel nggak masalah, karena kita nggak menggunakan nomor telepon Telkomsel untuk biaya dan lain-lain gitu ya. Nggak masalah jadinya, jadi bisa nomor siapa aja. Tapi iklannya nanti hanya akan diterima kepada pelanggan Telkomsel aja. Gitu. Jadi untuk pengiklan, untuk teman-teman yang punya bisnis, nggak perlu nomor Telkomsel. Tapi nanti yang nerima cuman nomor-nomor Telkomsel aja. Cuman nggak apa-apa ya, karena gini, Telkomsel tuh pelanggannya udah 160 juta dari total pelanggan seluler sebesar 250 juta kalau saya nggak salah. Itu udah sekitar 60 sekian persen atau 50 sekian persen pelanggan di Indonesia. Jadi mayoritas orang-orang sekarang punya nomornya 2, dan kalau misalnya orang itu nomornya 2, satunya pasti Telkomsel. Jadi kalau teman-teman itu pengen membroadcast kepada orang-orang yang nomor di luar Telkomsel, itu sebenarnya jadi kayak buang-buang biaya. Karena bisa jadi orangnya sama, karena orang itu punya nomor Telkomsel juga dan itu pasti di broadcast sama nomor Telkomsel gitu. Itu kenapa saat ini kita hanya membatasi yang menerima iklan hanya orang-orang Telkomsel, tapi yang mendaftar itu boleh nomor apapun. Oke, Gitu. thank you Mas. Semoga menjawab ya Mas Alfi. Pertanyaannya agak panjang tadi. Oke, next question Mas dari Arshil Easy.
Terkait beriklan, ada batasan karakter pesan nggak ya? Misalnya berapa huruf Mas batasannya? Oke. Kalau SMS 160 seperti biasa, kalau display kan nggak ada ya. Nggak ada batasannya karena display itu gambar. Kalau MMS tidak ada batasannya juga karena MMS itu teksnya bisa panjang. Yang penting nanti total filenya itu nggak nyampe 1 mega kalau saya nggak salah. Tapi itu gede banget lah. Kalau SMS hanya 160. Kalau USSD 140-an. Karena tergantung dari itunya. Jadi macam-macam sebenarnya. Seperti biasa aja sebenarnya, jadi nggak ada tambahan-tambahan lagi. Tapi yang pasti teman-teman semuanya, kalau SMS itu harus ada yang namanya URL ya, yang bisa diklik supaya ada CTA-nya, jadi bisa diukur. Karena tadi ada pertanyaan tuh, nanti laporannya bisa dilihat sama siapa aja. Laporannya itu bisa dilihat dikirim kemana aja, tapi nomor-nomornya nggak bisa. Dan yang ngeklik, nanti kalau misalnya ada CTA-nya, tadi kalau teman-teman lihat tuh, myads.id itu salah satu CTA-nya kalau SMS ya. Itu nanti orang yang ngeklik itu kita bisa tahu profilnya seperti apa, tapi bukan satuan ya. Jadi misalnya yang ngeklik itu ada 100. Nah, dari 100 orang itu kita pecah. Yang laki-laki berapa persen, yang perempuan berapa persen, yang umurnya segini berapa persen, yang Gen X berapa persen, yang Gen Y berapa persen, yang agama Islam berapa persen, yang agama Kristen berapa persen, kemudian yang tinggalnya di sini berapa persen, berapa persen. Jadi cukup komplit nanti laporannya. Itu sih Mbak Kat. Jadi agak panjang jawabannya Mbak Kat. Maaf ya. Ya nggak apa-apa Mas, detail banget, semoga menjawab ya Arsyil. Kita lanjut ya Mas, masih ada sedikit waktu lagi. Oke nih pertanyaannya menarik. Antara mobile marketing dengan social media marketing lebih cuan yang mana nih menurut Mas Abud? Menurut saya, yang cuan yang mana itu yang dilakukan aja Mas. Kalau dua-duanya dilakukan, insya Allah dua-duanya bisa cuan kok. Gak masalah, yang penting dicoba sama dicatat Mas. Jangan lupa mencatat ya. Karena banyak orang coba satu, kemudian lupa dia untuk dicatat bahwasannya oh yang satu ini hasil segini, catatan improvementnya seperti apa, kemudian dia coba lagi catatan improvementnya seperti apa. Jadi itu harus ada pencatatan namanya. Semua marketers melakukan itu, pencatatan. Dan semua marketers nggak ada yang bisa menjamin siapa yang lebih baik dibandingkan siapa yang lebih baik, karena memang segala sesuatunya itu marketnya berubah, segmennya beda, target marketnya beda, jadi ada banyak faktor nih ekosistem. Itu kenapa ada materi kampus cermat untuk mempelajari ekosistem digital marketing yang luar biasa besar dan luar biasa kompleks. Jadi makanya teman-teman kalau boleh nanti, bukan kalau boleh, usahakan semaksimal mungkin teman-teman menyelesaikan seluruh journey-nya sampai kelas ke-8 nantinya. Jadi benar-benar dapat semua ekosistemnya digital marketing. Enak gitu kalau misalnya udah dapat itu udah enak. Jadi pada saat mau nyoba A, tahu nih, oh ini begini. Iklan yang berbasiskan teks, oh copywriting-nya harus begini. Iklan yang berbasiskan gambar, oh ternyata gambarnya konteksnya harus begini. Positioning gambarnya harus di sini, heat map-nya ada di sini dan seterusnya gitu. Itu sih, jadi sekalian mempromosikan kampus cermat nih Mbak Kat. Thank you Mas. Oke. Mas kita masih ada waktu, masih ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya? Oh, boleh. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Halo Pak, saya sudah punya akun MyAds, tapi baru coba beriklan kemarin dan baru ditayangkan hari ini. Yang ingin ditanyakan, kalau beriklan di MyAds dengan via SMS, apakah SMS yang diterima ke calon pelanggan itu nomor kita diikut sertakan atau hanya fitur iklan saja? Terima kasih. Yang akan diikut sertakan fiturnya aja, Pak Samad. Jadi nanti fiturnya aja, nomornya tidak akan diikut sertakan, kecuali beberapa orang melakukan di CTA itu kan tadi kan bisa masukin URL ya. Nah URL-nya itu disambungkan dengan WhatsApp nomornya, itu banyak banget yang melakukan itu. Nah kalau itu yang terjadi, itu kalau misalnya orang ngeklik itu bisa langsung ke WhatsApp nomornya Pak Samad. Dan itu caranya banyak, bisa tembakin ke Linktree dulu atau bisa langsung ke WhatsApp-nya gitu. Jadi itu jawabannya untuk follow up sebenarnya kan ya Pak Samad. Mudah-mudahan iklannya sukses ya. Kalau nggak sukses nanti jangan lupa ke Carousel MyAds, tanya itu. Ada 4 orang kita siapin untuk teman-teman bisa bertanya gimana cara improve iklannya teman-teman semua ya. Oke, thank you Mas. Kita Siap, lanjut. Mbak Kat. Masih ada waktu. Oh, ini penting nih, fitur laporan untuk MyAds seperti apa ya Kak? Apakah bisa mendapatkan laporan untuk nomor yang melihat atau klik link dari kita? Ini sama kayak tadi jawabannya Mbak Kat. Jadi yang ngeklik link bisa dilihat tapi nomornya nggak bisa dilihat ya.
Karena kita memang nggak boleh ngasih nomor. Kalau kita ngasih nomor, kita masuk ke bui gitu ya. Itu privasi pelanggan. Yang kita akan kasih adalah demographic profilnya aja dan bentuknya agregat, artinya persenan. Kalau 100 orang yang klik, 50% cewek, 50% cowok bisa kita kasih tahu. Tapi enggak, kita kasih tahu 50% itu siapa aja nomornya, 50% yang ini siapa aja nomornya, kita nggak kasih tahu. Kita kasih tahu cuma jumlahnya aja. Gitu. Jadi cukup komprehensif untuk teman-teman bisa memberikan penilaian terhadap iklan yang sudah teman-teman jalankan. Gitu sih Mbak Kat jawabannya. Sip. Berikutnya, apakah ada layanan untuk broadcast ads melalui WhatsApp? Ini mungkin boleh Mas, mau dijawab? Boleh? Nggak ada Mas. Nggak ada, kita belum main ke WhatsApp. Belum ada, oke, bisa jadi inspirasi ya nanti ya. Siap Mbak Kat. Ini masih ada 1 menit lagi Mas. Maaf baru gabung, mau tanya kalau sistem langganannya bulanan atau sesuai dengan kebutuhan saja Mas? Sesuai dengan kebutuhan aja, nggak ada biaya langganan kok. Mantap. Cepat sekali jawab ini sekarang nih. Oke, ini ada banyak pertanyaan nih Mas. Dan terakhir nih ya dari Pak Sodikin, teman-teman yang lain mohon maaf banget belum bisa dijawab. Sudah miliki My Ads Telkomsel dan ada beberapa usaha yang dijalankan. Apakah bisa cuma 1 akun tapi ketika iklan saya buat beda produk? Kemudian yang kedua, melihat tadi ada pembatasan traffic F&B di bulan Ramadan, apakah berpengaruh banyak untuk produk frozen foods? Dan mungkin kalau ada tips-tipsnya, boleh Mas. Oke, pertanyaan pertama Pak Sodikin, saya jawab dengan bisa. 1 akun bisa untuk banyak produk. Banyak nama pengirim, jadi nggak masalah. Nomor 2, melihat tadi ada pembahasan traffic F&B bulan Ramadan, apakah berpengaruh banyak untuk produk frozen food? Pasti Pak Sodikin. Mudah-mudahan Pak Sodikin sudah mulai berusaha sebelum 2021 ya, 2020 juga udah pernah ya. Pasti orang-orang banyak, apalagi sekarang zamannya orang-orang banyak suka dengan frozen food karena lebih simple untuk sahur dan lebih ini. Pasti ada, tapi kita nggak punya data exactnya produk-produk sampai ke detailnya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau Pak Sodikin bisa download di Carousel, itu kita cukup paparin. Ada beberapa paparan yang lumayan untuk food gitu ya. Jadi nanti tinggal dilihat. Kemudian apakah ada tambahan tips untuk beriklan frozen food ketika Ramadan? Saya pikir gini, yang pertama, tadi kita udah punya doa, dipilih dulu konsumennya, olah konten unik dan kreatif, ambil momen yang tepat. Nah, kirimkan sesuai dengan yang tadi kita sampaikan. Kalau Pak Sodikin kelewat, nanti tinggal download aja insight-nya, ada kok di slide yang paling terakhir. Seperti apa? Tinggal, yang penting adalah Pak Sodikin catat ya, iklannya dilakukan dan dicatat gitu. Jadi, dan jangan langsung, wah saya udah beriklan gagal, sudahlah saya berhenti beriklan. Nggak mungkin, karena Pak Sodikin pengusaha nggak ada yang ngomong gitu, oh ini saya gagal, pasti ada yang salah, apa yang salah. Nah itu kenapa perlu dicatat iklan itu, kemudian improve lagi iklan berikutnya, improve lagi iklan berikutnya. Kalau bingung gimana caranya, follow aja sosial media kita di My Ads Telkomsel atau di YouTube channel kita di My Ads Telkomsel juga. Di situ banyak banget edukasi mengenai bagaimana improve penggunaan My Ads untuk usahanya teman-teman semuanya. Itu dari saya Mbak Kat. Oke Mas, thank you banget Mas Abud. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Sekali lagi mohon maaf yang belum bisa dijawab. Mas, kalau ada yang masih mau nanya-nanya, kira-kira bisa kemana nih teman-teman? Boleh langsung aja ke myads.telkomsel.com. Di situ nanti klik aja karuselnya, udah kita sambungin ke WhatsApp teman-teman yang siap untuk menampung seluruh jawaban dan pertanyaan teman-teman semua ya. Bisa kok, semua informasi sudah ada di situ, tinggal diklik. Kalau bingung WhatsApp, tinggal di WhatsApp, bingung tinggal di telepon dan seterusnya. Siap. Oke Mbak Kat. Alright, terima kasih Mas Abud. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan dari My Ads diwakili oleh Mas Abud ya. Sekarang kita mau langsung nih masuk materi kita bersama Kak Kiki. Waduh, sudah nampak dirinya. Hai Kak Kiki, are you ready? Halo Kak Kat, ready dong? Teman-teman juga ready kan ya? Sip. Oke, audionya juga udah aman. Kak Kiki, boleh aku persilakan langsung. Oke, terima kasih Kak Kat. Sebentar aku share screen dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya udah bisa lihat materi yang ada di layarnya masing-masing? Udah kelihatan ya?
Kalau misalkan ada yang nanti belum kelihatan atau suaranya nggak muncul, nanti bisa langsung chat aja supaya bisa langsung ditanggapi gitu. Jadi supaya kita bisa ngikutin materinya ini bareng-bareng. Oke, kalau gitu Kak Cat, aku izin langsung mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir di kelas hari ini. Terima kasih banyak juga tadi untuk Mas Abud. Informasinya itu sangat amat bermanfaat ya, benar-benar daging banget. Dan bisa kita pakai nih langsung untuk bikin strategi marketing kita di bulan Ramadan ini. Itu benar-benar bermanfaat banget deh teman-teman. Datanya kayak gitu ya, itu tuh didapetinnya benar-benar harus survei yang menyeluruh dulu, terus harus diolah dulu, dan tadi dibagikan dengan cuma-cuma nih sama Mas Abud dan tim dari My Ads Telkomsel. Nah, di materi hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang konten untuk media sosial bisnis kita. Kalau di materi minggu sebelumnya kita bahas tentang platform, terus kita bahas tentang gimana memaksimalkan platformnya. Nah, di sini kita akan kupas lebih dalam lagi nih teman-teman tentang kontennya. Jadi gimana kita bisa maksimalin kontennya itu. Dan nanti juga kalau teman-teman mau bisa dipakai untuk maksimalin konten teman-teman di My Ads, terutama mungkin untuk fitur yang MMS ya, yang pakai gambar. Kalau misalkan ada yang belum tahu nih nama aku, salam kenal, aku Kiki, aku owner dari RDA Hijab dan juga Mbak Mince, dan salah satu fasilitator untuk Women Will di Bandung. Nah, inilah yang akan kita bahas nih. Cuma 2 poin ini, tapi aku yakin diskusinya akan sangat menarik dan nanti juga banyak kiat-kiat yang bisa kita coba langsung dipraktekin. Yang pertama adalah menentukan channel yang tepat untuk bisnis kita. Terus yang kedua adalah cara memaksimalkan konten kita. Langsung kita mulai aja ke kiat-kiat yang pertama untuk menentukan channel yang tepat. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan untuk bisa menentukan channel yang tepat nih buat bisnis kita? Yang pertama banget nih teman-teman, tentuin dulu model bisnis kita. Apakah itu B2C ataukah B2B, teman-teman? B2C adalah bisnis to consumer, jadi langsung dipakai sama end user-nya. Teman-teman jualan baju daster langsung dipakai sama ibu-ibu yang akan pakai dasternya. Atau teman-teman jualan kosmetik langsung dipakai sama yang akan dandannya. Nah, kalau teman-teman B2B atau bisnis to bisnis, berarti teman-teman jualnya itu ke pedagang lagi, yang nanti akan menjual ke end customer, kayak gitu. Apakah ini harus salah satu atau aku bisa dua-duanya, Kak? Bisa banget kalau mau dua-duanya, teman-teman. Berarti teman-teman ada jalur B2C, kemudian ada juga jalur B2B, di mana dua treatment-nya itu harus berbeda. Karena tentunya beda ya, kita mau marketingin ke yang akan langsung pakai produk kita dan ke yang akan jual kembali produk kita. Nah, kalau teman-teman di sini pakainya adalah B2C, berarti teman-teman ini cocok untuk menggunakan contohnya Facebook dan juga Instagram. Kenapa? Karena di situ banyak user yang siap untuk langsung membeli produk-produk kita untuk digunakan. Karena terutama Instagram kan kita udah bahas ya di minggu lalu, itu kental banget sama produk-produk yang berbau lifestyle, gaya hidup. Mereka siap untuk tampil. Maka dari itu B2C cocok masuk ke sana. Nah, kalau teman-teman ini B2B, ada salah satu platform yang bisa dipakai, itu namanya LinkedIn contohnya teman-teman, atau Facebook. Karena kemarin kita juga sempat lihat ya, insight-nya Facebook itu salah satunya ada hampir 50% bisnis B2B yang menggunakan Facebook sebagai tempat mereka riset, nyari supplier, terus udah gitu juga nyari harga terbaik untuk negosiasi, untuk cari partner bisnis. Maka dari itu masuk di Facebook juga jadi salah satu hal yang berpotensi untuk membantu bisnisnya teman-teman. Nah, pemilihan channel ini tentunya nggak baku ya teman-teman. Jadi kalau di sini teman-teman mau pakai semua channel media sosial, boleh banget. Justru sangat boleh, asalkan teman-teman memang sanggup nih untuk memaintain keseluruhan channelnya. Karena kalau kita mau masuk jangan setengah-setengah nih ya, kalau misalkan mau benar-benar terjun, nyebur itu harus dimaksimalkan. Gitu. Nah, lalu yang kedua nih teman-teman, fokus dengan target audiens utama. Di minggu lalu, kita udah sempat ngobrol tentang nentuin target audiens, di mana mereka tinggal, usianya berapa, pekerjaannya apa. Bahkan tadi kalau dari datanya My Ads itu benar-benar spesifik banget sampai ke kebiasaannya dari setiap kategori usianya gitu ya. Yang generasi X senangnya baca berita, yang generasi Y senangnya jual beli online, yang generasi milenial jual beli online, yang Y senangnya nonton video dan lain sebagainya. Nah, di poin nomor 2 ini, teman-teman harus bisa menentukan target audiens utamanya siapa.
Kalau misalnya jualannya adalah fashion muslim gitu ya, fashion muslim ini apakah untuk ibu-ibu, apakah untuk anak muda? Karena tentu pembawaan kontennya juga nanti akan berbeda. Apakah memang ada dua-duanya nih? Ada untuk anak muda, ada juga untuk ibu-ibu. Oke, berarti ada 2 kategori target audiens utama yang mau dijangkau gitu teman-teman. Jadi didefinisikan dulu dengan jelas siapakah target audiens utamanya. Gunanya supaya apa? Gunanya supaya teman-teman itu bisa benar-benar fokus. Karena kalau teman-teman mau menjangkau semua target market dengan sumber daya yang terbatas gitu ya, kita sebagai UMKM kan pasti sumber dayanya juga nggak bisa terlalu jor-joran. Kita nggak bisa ngabisin ads itu per bulan mungkin sampai berapa 30 juta kan rasanya belum banyak yang bisa melakukan itu. Jadi dengan budget yang ada, dengan tenaga dan waktu yang ada, kita laser fokus aja nih teman-teman ke audiens yang kira-kira paling berpotensi untuk membeli produk kita dan paling cocok sama produk kita. Supaya ke depannya setelah mereka jadi customer, mereka nggak jadi one time customer aja, tapi bisa jadi returning customer. Nah, terus selanjutnya, teman-teman juga cocokin nih. Oke, misalnya target audiens aku adalah anak muda, dari mulai usia 23 tahun sampai 30 tahun misalnya. Oke, terus kita cocokin sama data dari media sosialnya. Datanya ini bisa didapat di mana? Teman-teman bisa langsung googling aja teman-teman. Bisa langsung cari Instagram Insight 2021, Facebook Insight 2021, nanti akan banyak keluar datanya semuanya. Nah, teman-teman bisa cocokin yang kira-kira bermanfaat untuk teman-teman. Apakah dengan target market umur 23 sampai 34 tahun itu misalnya cocok atau enggak sama Instagram? Oh, ternyata di Insight Instagram 90% dari pengguna Instagram itu di bawah 35 tahun. Oke, cocok nih masuk. Berarti Instagram menjadi salah satu channel untuk menjangkau target audiens utama kita yang harus kita kelola dengan maksimal. Gitu. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa untuk cek ombak dulu nih, teman-teman. Jadi gimana nih cek ombaknya? Cek ombak ini bisa dilakukan kalau teman-teman masih ngerasa ragu-ragu ya. Mungkin dalam hati kayak 50-50. Mendingan ke Instagram dulu atau mendingan ke TikTok dulu ya. Sekarang mendingan yang mana dulu ya? Karena waktunya cuma bisa manage satu nih. Untuk bikin konten juga cuma bisa untuk satu nih. Jadi yang mana dulu nih? Nah, teman-teman bisa nih kerjasama sama beberapa influencer misalnya untuk cek ombak. Jadi teman-teman bisa penetrasi dulu produknya teman-teman ke dalam sosial media tersebut melalui channelnya dari influencer. Ini nggak harus influencer yang besar-besar ya teman-teman. Bisa cari mikro atau nano influencer yang kira-kira engagement rate-nya itu bagus. Nah, nanti dibikin postingan kerjasamanya di situ, nanti dilihat tuh teman-teman reaksinya. Misalnya teman-teman kerjasama sama 5 mikro atau nano influencer. Nah, nanti dilihat kira-kira orang-orang tertarik nggak sih? Kira-kira pada pengen lebih tahu lebih lanjut nggak? Pengen dengar lebih banyak nggak tentang brand atau tentang produk kita? Kalau misalkan ternyata hasilnya positif, berarti teman-teman worth it tuh untuk masuk ke situ. Karena setelah dicek ombak, ada nih ombak bergeriak yang siap merespon kontennya teman-teman setelah teman-teman masuk ke media sosial itu. Nah, lalu yang keempat, nggak kalah penting, yaitu adalah riset kompetitor. Nah, teman-teman bisa nih ngelihat kira-kira dari kompetitornya teman-teman, kompetitor utama gitu ya, mungkin teman-teman bisa tentuin 2 atau sampai 3 kompetitor utama, terus teman-teman analisis mereka ini pakai media sosialnya apa aja, terus di tiap media sosial isinya kontennya gimana, terus gimana respon publik audiens terhadap konten mereka, gimana cara mereka respon baliknya, dan apa yang masih bisa ditingkatkan dari media sosial mereka. Kalau teman-teman di sini ngerasa, kompetitor aku siapa ya? Aku kayaknya masih kesulitan deh, Kak, nentuin kompetitor aku. Nah, teman-teman bisa ngelihat ke brand yang teman-teman tuh cita-citanya pengen ke arah sana gitu. Pengen ke arah brand tersebut. Misalnya, brand fashion gitu. Aku pengen banget nih suatu saat jadi kayak Zara, jadi kayak Uniqlo, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih gimana media sosial mereka. Tentunya itu sebagai contoh aja ya, teman-teman jangan jadi pressure, aduh berarti harus sebegitu bagus kualitas gambarnya, harus sebegitu konsisten postingannya. Enggak, ini sebagai contoh benchmark aja supaya teman-teman itu ada kayak step-stepnya, ada kayak pathway-nya yang bisa teman-teman ikutin dan nggak asal nyebur tanpa arah gitu. Nah, setelah itu yang kelima adalah sesuaikan dengan strategi marketingnya teman-teman. Nah, apa sih tujuan dari strategi marketing teman-teman sekarang?
Apakah sekarang itu lagi pengen ningkatin customer service atau sekarang ingin ningkatin interaksi. Nah, kalau teman-teman di sini target utamanya adalah interaksi mendekatkan diri aja sama konsumen, mungkin kayak Twitter itu bisa dipakai. Karena Twitter kan sifatnya juga cepat, terus udah gitu juga singkat-singkat, dan juga lebih intimate. Nah, kalau teman-teman ingin membrandingkan diri, ingin membangun persepsi, nah itu bisa pakai kayak Instagram, bisa pakai juga Facebook, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi sesuaikan juga dengan strategi marketingnya teman-teman. Terus yang keenam, pahami karakter setiap channel. Nah, ini udah kita pelajari nih di minggu sebelumnya tentang gimana karakternya Instagram, gimana karakternya Facebook, gimana karakternya dari WhatsApp Business. Jadi bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Lalu yang ketujuh adalah komitmen dan juga konsistensi. Sebaik apapun channel media sosialnya, mau dia engagement rate-nya itu menurut data globalnya sampai 90% gitu dari usernya semua itu interaksi. Itu nggak akan bisa maksimal kalau nggak kita rawat dengan baik channel kitanya. Jadi sama kayak rumah ya teman-teman, secara berkala itu harus dipoles, tiap hari juga dibersihin, terus juga dirawat dengan baik, supaya kalau ada tamu alias audiens, calon customer kita, mampir ke rumah kita, mereka tuh seneng, mereka juga ngerasa homey, mereka juga tahu fokusnya kita itu gimana, karena semuanya terlihat jelas gitu. Nah, itulah dari menentukan channel yang tepat untuk bisnis kita. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh nanti masukkan pertanyaannya. Mungkin kalau nggak salah pakai Slido ya, nanti bakalan kita jadikan bahan diskusi, kita ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang kita bahas tentang cara memaksimalkan konten nih, teman-teman. Konten itu adalah segala sesuatu yang teman-teman posting di media sosial, baik itu bentuknya teks, baik itu foto, video, atau audio pendek atau audio panjang gitu ya. Pokoknya semua yang teman-teman publish di media sosial itu bisa disebut sebagai konten. Gimana sih supaya kontennya itu maksimal dan juga bisa direspon baik sama audiens kita? Yang pertama adalah fokus sama value kontennya untuk audiens. Nah, jadi tunjukkan manfaat dan juga keuntungan yang bisa didapat audiens dengan membaca konten kita atau melihat konten kita. Kira-kira kalau misalnya RDA Hijab nih, kan RDA Hijab jualannya itu adalah ciput. Oke, kalau misalkan kita ciput terus udah gitu juga ada mindset, inner-inner, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita cuman bilang, kita ini memproduksi ciput yang berkualitas. Udah, orang cuman kayak, oh ciput berkualitas. Oke. Nah, beda dengan kalau kita ciput ini bisa membuat kamu lebih nyaman beraktivitas karena dia anti pusing, terus juga anti gerah, dan memiliki sirkulasi udara yang baik untuk kenyamanan kulit kepala kamu. Nah, beda kan? Kalau di kata-kata yang kedua, di situ tuh memberikan titik poin utama pada manfaat dan keuntungan yang bisa didapat sama konsumen. Gitu. Contoh lainnya adalah tampil cantik dan cerah di hari raya dengan gamis terbaru kita. Gitu. Jadi pokoknya emphasize nih, poin utamanya tuh apa sih, teman-teman bisa memberikan manfaat apa. Sama kayak minggu sebelumnya, apakah bikin customer-nya lebih percaya diri, lebih cantik, lebih nyaman, lebih happy, terus udah gitu lebih bisa menyalurkan hobinya, atau kayak gimana. Nah, itu teman-teman harus list tuh kira-kira poin utama manfaat apa aja yang bisa teman-teman berikan melalui produknya teman-teman untuk diangkat jadi konten. Nah, di sini ada dua contoh konten RDA Hijab. Yang pertama di sini adalah konten untuk produk ibu menyusui, dan di sini aku pakai model-modelnya itu adalah benar-benar orang-orang yang lagi menyusui gitu. Orang-orang yang lagi melalui journey tersebut. Ada interviewnya juga, ada profil masing-masing dari merekanya juga, untuk menyampaikan value-nya itu dengan lebih intimate nih. Produk RDA Hijab itu bisa menunjang kegiatan ibu-ibu yang lagi menyusui gitu. Dan dengan memberikan gambar yang mewakili konsumen kita nih, kalau produk menyusui dikasih modelnya ibu menyusui beneran gitu, jadinya mereka merasa lebih relatable dan lebih bisa membayangkan produknya itu saat dipakai oleh mereka. Dan bisa memberikan dorongan juga supaya mereka cenderung lebih mau beli. Nah, selanjutnya nih yang bawah itu ada fitur-fitur dari salah satu produknya RDA Hijab. Nah, di sini itu dikasih beberapa pinpoint gitu ya. Ada fitur-fiturnya itu bisa bermanfaat untuk apa aja. Misalnya, dari material viscose cotton stretch.
nyaman sepanjang hari. Nah, itu adalah value yang bisa didapatkan konsumen dari produk ini. Terus fitur satunya lagi, potongan leher lebih tinggi untuk menutup aurat. Oh, berarti kalau aku pakai ini itu bisa lebih menutup aurat. Terus selanjutnya, ukuran lebih panjang untuk menutupi area dada. Nah, jadi selain teman-teman highlight fitur utamanya apa, teman-teman juga highlight manfaatnya untuk mereka. Karena yang mereka baca lebih inti adalah manfaatnya dibandingin fiturnya sendiri. Nah, terus yang kedua, teman-teman, bangun rasa penasaran. Nah, rasa penasaran ini simpelnya muncul dari gap apa yang kita tahu dan apa yang kita ingin tahu. Dan apa yang potensially bisa diketahui dari konten tersebut. Nah, biasanya teman-teman mungkin kalau lihat di konten TikTok gitu ya misalnya, ada satu video yang lagi bercerita tentang gimana dia bangun rumah. Terus pas lagi dia bangun rumah, ada tukang yang tidak melakukan sesuai instruksi. Terus videonya terpotong dan belum selesai ceritanya. Teman-teman udah tahu tuh sebagian ceritanya, tapi masih ada gap. Gimana sih jadi endingnya? Teman-teman kan craving ya, pengen tahu gimana part selanjutnya. Apakah akhirnya tukang tersebut memperbaiki? Apakah akhirnya tukang tersebut kabur? Nah, itu kan masih belum tahu. Akhirnya teman-teman jadi penasaran. Nah, rasa penasaran itu bisa kita manfaatkan nih teman-teman. Kalau kita contohnya mau launching produk, kita mau bikin promo, kita mau bikin giveaway, kita mau bikin quiz, itu bisa kita manfaatkan. Jadi teman-teman posting dulu sebagian dari seluruh informasinya. Jadi misalnya di sini, kalau di foto yang pertama itu yang atas, di situ adalah salah satu produk RBA hijab, tapi di postingnya itu masih dalam bentuk lipetannya aja, belum ada foto fullnya. Nah ini memancing penasaran orang-orang kayak, jadi ini tuh produk fullnya kayak gimana sih? Detail lengannya gimana ya? Apakah ini dress? Apakah ini baju? Jadi ada sebagian informasi yang belum disampaikan supaya mancing penasaran. Terus setelah itu di sini konten yang bawah itu tulisannya cuman hey, something is exciting is happening. Be sure to check on our profile tomorrow at 9 a.m. Jadi di sini kayak ini loh, mau ada yang seru loh. Wah, orang-orang kan kayak, mau ada yang seru. Apa nih yang seru? Jangan lupa cek profil kita besok jam 9 pagi. Oke, karena orang-orang ngerasa, wah ini mau ada yang seru nih. Oke deh kalau gitu besok lihat aja Nothing Tulus juga. Cuman harus mampir untuk ngelihat ada apa sih jam 9. Nah, itu yang ingin kita bangun. Lalu yang ketiga, teman-teman, berceritalah. Ini udah rahasia umum ya. Kalau suatu konten itu dijadikan dalam bentuk cerita, itu menarik banget. Ini terbukti di cukup banyak platform. Kalau misalkan di Instagram, ada yang bikin captionnya panjang, bercerita, itu juga orang-orang cenderung baca sampai akhir. Terus udah gitu juga bikin jadi karusel gitu ya, beberapa slide post, isinya cerita, itu juga orang-orang cenderung baca, engagement rate-nya tinggi. Terus udah gitu juga di TikTok, kalau bikin cerita dalam bentuk video gitu ya, itu ada part 1, part 2, bahkan sampai part 6 tuh orang-orang masih bisa ngikutin. Itu juga berarti engagement-nya tinggi. Jadi, terutama juga di Facebook gitu, ada video, terus ada deskripsinya. Itu engagement-nya juga bagus. Jadi, bercerita ini jadi salah satu kunci yang bisa kita coba. Menyampaikan pesan dalam bentuk cerita akan mempermudah audiens itu lebih paham dengan apa yang mau kita sampaikan. Jangan lupa ceritanya ini juga tetap memposisikan value-nya untuk audiens itu apa gitu, supaya mereka nggak sia-sia bacanya. Nah, di sini ada 2 contoh konten yang sifatnya bercerita yang dibikin sama RBA Hijab. Yang pertama adalah ini 3 baju yang butuh manset leher. Di situ dikasih kayak ala-ala artikel gitu ya, home bestseller manset leher. Gunanya untuk memberikan informasi juga sebenarnya kalau ini tuh produk bestseller, nama produknya apa, manset leher gitu. Apa sih kegunaan manset leher? Terus baju apa yang biasanya dipakai bersamaan sama manset leher? Terus slide ya supaya tahu penjelasannya. Nah, kayak gitu. Jadi dibikin kayak cerita, dibikin kayak artikel untuk mancing penasarannya dari audiens kita juga. Nah, terus ada satu lagi, 3 baju ini loh yang butuh manset leher supaya lebih aman dan juga lebih nyaman. Yang pertama ada baju potongan leher lebar dan lain sebagainya. Di sini juga dikasih visual dari apa yang kita bicarakan supaya ceritanya ini lebih nyampe ke audiens kita. Next adalah gaya komunikasi yang konsisten. Konsisten nih sama gaya bisnis kita dalam menyapa audiens, manggil diri sendiri, dan gaya bicara yang kita gunakan juga. Supaya apa? Supaya customer itu tidak merasa seperti komunikasi sama beda orang tiap kali mereka ngobrol sama brand kita gitu. Mungkin kerasa juga nih sama teman-teman kalau lagi PDKT gitu ya sama orang, terus
tiba-tiba dia kayak dingin nih, kok nggak seramah biasanya. Biasanya kalau ngetik iya A-nya 3, sekarang kok iya A-nya 1. Wah, ada yang beda nih. Nah, hal-hal kecil kayak gitu, orang tuh bisa notice, teman-teman. Jadi, sebaiknya kita bikin lebih konsisten. Kalau di RD Hijab sendiri, kita waktu itu sempat bikin kayak kuis kecil gitu, soal apa sebaiknya kita manggil diri kita, si RDA Hijab ini, dan gimana sebaiknya kita nyapa audiens kita. Kita bikin sambil ada kuisnya waktu itu, ada giveaway-nya, terus ada voting-votingnya juga untuk mancing interaksi. Nah, jadinya di situ miminnya itu memanggil diri sendiri sebagai Minerda alias admin RDA Hijab gitu. Terus untuk audiensnya dipanggilnya itu Erdir gitu. Nah, di sini kata-katanya kita cenderung lebih casual, terus juga nggak terlalu formal, dan kita di sini banyaknya pakai bahasa Indonesia, tapi masih dicampur juga sama bahasa Inggris. Karena audiensnya kebanyakan adalah ibu muda dan juga ibu-ibu, jadi kita banyaknya pakai bahasa Indonesia gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memaksimalkan konten, maksimalkan copywriting maksudnya. Nah, salah satu formula yang bisa dipakai nih, mungkin di materi yang episode 1 sama 2 teman-teman udah banyak lebih dapat banyak bahasan juga ya tentang copywriting, kayak before-nya, after, dan juga ada bridging. Di mana kita bisa nulis kayak situasi atau permasalahan saat ini yang lagi terjadi, terus udah gitu masalah yang terselesaikannya gimana dan gimana cara nyelesainnya supaya audiens itu tertarik. Ini cuma salah satu formulanya aja teman-teman ya. Banyak banget formula copywriting yang bisa kita pakai dan bisa kita coba. Nah, tipsnya adalah keep it simple, terus juga gunakan emoji kalau misalkan sesuai sama audiens. Terus juga ajukan kayak pertanyaan ke audiens. Walaupun nanti nggak ada yang jawab nggak apa-apa. Tapi kalau ada pertanyaan itu bikin orang cenderung lebih tertarik gitu. Kayak di sini juga di yang sebelumnya RDA Hijab juga pakai nih kayak pertanyaan-pertanyaan lucu aja gitu. Permisi, racunnya RDA Hijab mau lewat. Coba dicek lemarinya. Udah pada punya high neck tank top warna apa aja sih? Gitu. Kalau misalkan bisa punya ke-8 warnanya, kenapa harus pilih satu aja? Kayak gitu-gitu. Itu bisa teman-teman coba juga. Terus contoh lainnya, nentuin baju hari raya buat keluarga memang nggak gampang ya, Bun. Kesukaannya beda-beda, bikin sulit milih. Supaya semuanya seneng, custom aja di kita. Bebas custom dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di sini nentuin baju hari raya untuk keluarga memang nggak mudah. Itu adalah situasi before-nya. Kesukaan yang beda-beda bikin sulit milih. Itu juga masih before-nya. Supaya semuanya seneng, custom aja di kita. Nah, itu adalah after-nya. Masalahnya itu terselesaikan gitu. Bebas custom dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, teman-teman, ada sedikit kuis-kuisan, cuma satu pertanyaan doang. Kira-kira mana sih yang lebih berpengaruh kalau kita bikin kayak copywriting gitu ya? Tanda tanya atau tanda seru nih, teman-teman? Mungkin boleh mau jawab di chat atau mau jawabannya di keep sendiri juga nggak apa-apa. Kira-kira mana sih yang lebih berpengaruh? Tanda tanya atau tanda seru kalau kita ngobrol-ngobrol sama audiens kita? Coba ya, kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang lebih berpengaruh adalah tanda tanya nih, teman-teman. Tanda tanya mendapatkan 23% lebih banyak engagement. Makanya jangan malu untuk bertanya, karena kalau malu bertanya itu sesat di jalan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa teman-teman coba ya untuk bisa memaksimalkan kontennya lebih luas lagi menjangkau audiens. Yang pertama, konten is king, teman-teman. Tapi engagement is queen. Jangan lupa, di balik konten yang bagus itu harus bisa mendapatkan engagement yang bagus juga. Buat apa sih konten kita bagus kalau nggak ada yang peduli, teman-teman? Kita udah bikin desainnya sampai 7 hari, 7 malam, gimana bikin warnanya, gradasinya bagus, dan lain sebagainya. Tapi sama sekali nggak ada yang berinteraksi dan nggak ada yang peduli. Kan jadinya sia-sia ya usaha, waktu, tenaga, dan sumber dayanya teman-teman. Terus dibalik juga nih, buat apa kita kontennya itu banyak yang peduli kalau kontennya itu nggak bagus dalam tanda kutip. Nah, bagus yang dimaksud ini gimana sih? Bagus yang dimaksud ini adalah kontennya itu selaras sama tujuan dan juga nilai bisnisnya teman-teman. Ada satu case yang aku lihat kemarin gitu ya. Jadi brand ini menjual baju renang, teman-teman. Terus udah gitu, dia di awal bisnisnya itu banyak posting di TikTok ya, banyak posting modelnya itu
pakai baju renang. Dia posting aja kayak gitu, modelnya, ngeliatin si baju renang ini on model. Karena produknya baju renang, masuk akal kan. Tapi ternyata setelah berjalan selama beberapa bulan, audiensnya itu rame sih. Videonya juga trending terus. Yang like banyak, yang komen banyak. Tapi laki-laki, teman-teman. Dan ini baju renang perempuan. Yang banyak komennya itu laki-laki. Terus kebayang ya, brand baju renang yang diposting adalah wanitanya, modelnya dengan baju renang tersebut, teman-teman mungkin udah bisa membaca kira-kira arah komentarnya itu kemana. Jadi walaupun super rame, view-nya sampai jutaan, tapi conversion-nya, pembeliannya juga kecil, teman-teman. Tidak sebesar itu. Karena yang banyak lihat tuh ya laki-laki yang menikmati konten itunya aja gitu, konten dari model-modelnya aja, tidak sampai ke pembelian produk gitu. Jadi kontennya menarik, kontennya viral, bagus kan berarti kalau viral, tapi salah sasaran, jadi percuma. Makanya teman-teman harus bisa menemukan nih formula yang tepat, kira-kira konten yang tetap sesuai dengan koridornya teman-teman, tapi juga bisa diminati sama audiens. Dan akhirnya si brand baju renang ini, dia merubah kontennya teman-teman, dari yang tadinya posting model terus diganti jadi packing barang, diganti jadi pas terima order, diganti jadi pas quality control, diganti jadi flat lay kayak gitu-gitu. Dan akhirnya audiensnya itu mulai berkurang yang laki-lakinya secara bertahap dan mulai masuk customer perempuan, audiens perempuan yang akhirnya jadi customer gitu. Nah, lalu komunikasikan keunikan dan juga pembeda bisnis kita dibandingkan pesaing. Nah, ini penting banget teman-teman. Kayak kalau misalnya di RDA Hijab, itu kita sudah menentukan benang merah adalah specialize-nya di basic wear dan juga basic necessities-nya dari hijabers. Nah, kan yang jualan ciput, yang jualan manset, di dunia per-onlinean ini kan ada banyak banget ya, apalagi kalau masuk ke marketplace, terutama yang orem, itu benar-benar kita seperti perang besar, karena di atas produk kita, di bawahnya itu dikasih produk yang sama persis, dengan harga yang jauh berbeda. Nah, berarti harus kuat nih message-nya. Apa pembeda produk kita, padahal mereka bisa dapat produk yang sama di toko lain, mungkin dengan harga lebih murah. Karena kalau teman-teman di sini, ini secara general ya, bukan buat konten aja, cuman berpaku sama harga murah aja, itu akan mudah banget ditebas sama orang lain. Karena selalu akan ada orang yang bisa bikin harga lebih murah. Dia bisa bikin produksi yang lebih massal, yang lebih masif. Jadi bisa HPP-nya lebih kecil, bisa ngasih harga lebih murah. Jadi jangan cuman main di harga murah aja, tetap juga kuatin brandingnya, kuatin keunikan dan pembedanya apa. Nah, dari situ, wah ini deskripsinya belum keganti ya. Intinya adalah komunikasikan keunikan dan pembeda kita. Jadi di situ RDA Hijab memaksimalkan, kita di situ sering mengedukasi tentang gimana kualitas dari bahan kita, gimana kualitas jahitan kita, gimana kualitas servisnya kita, terus kita udah berapa tahun sih di industri ini, kita udah riset kayak gimana sih, terus kita juga kasih tutorial-tutorial yang bermanfaat, kita kasih edukasi supaya orang-orang itu bisa tahu keunikannya dari RDA Hijab. Dan akhirnya terbukti nih teman-teman, alhamdulillahnya, walaupun produknya RDA Hijab itu harganya bisa 10 kali lipat daripada produk yang sama di marketplace umum, tapi produk kita bisa tetap terjual sampai ribuan pieces tiap bulannya gitu. Jadi ini penting banget teman-teman ya, keunikan dan pembeda. Jualnya misalnya bakso aci teman-teman tuh pembedanya apa sih? Apakah rempahnya lebih lekoh? Apakah baksonya lebih banyak dengan harga yang murah? Ataukah ada isian daging wagyunya gitu? Terus teman-teman jual frozen food, apakah frozen food ini delivery-nya dijamin pasti aman gitu? Teman-teman bisa ngasih garansi atau kesegarannya itu benar-benar terjamin, jadi produknya lebih tahan lama. Beli sekarang bisa dipakai buat sebulan Ramadan gitu. Nah, si pembeda-pembeda ini teman-teman list bareng sama value-nya yang bisa teman-teman kasih untuk customer. Jadi dengan bahan yang fresh, oke, berarti bahan yang fresh manfaatnya apa? Manfaatnya kesehatan misalnya. Itu dicatat gitu ya berbarengan, nanti teman-teman angkat jadi konten. Terus setelah itu bangun interaksi teman-teman. Nah, untuk interaksi ini, itu memang butuh sumber daya luar biasa untuk bisa membangun interaksi. Ini kerasa banget ya, terutama sama RDA Hijab. Dulu kita sempat interaksinya itu benar-benar bagus banget. Tiap postingan itu yang komen banyak, sampai kayak puluhan yang komen. Tapi sekarang itu drop, karena sempat ada satu periode di mana lagi sibuk, jadi nggak sempat cepat balas-balasin komen. Jadi untuk bikin interaksi ini memang
butuh sumber dayanya tuh luar biasa, waktu, tenaga, harus fast respon, terus juga ngebalesnya solutif, ramah, dan lain sebagainya. Tapi cuma butuh beberapa waktu aja untuk bisa menghancurkan atau menghilangkan interaksi ini gitu. Jadi teman-teman kalau nanti udah mulai ada yang komen 1-2 orang, itu cepat direspon, terus udah gitu juga cepat dibales, diajak interaksi lagi. Kalau ada yang beli, diajak jangan lupa nge-tag gitu. Terus jangan lupa kasih feedback. Terus juga kalau ada yang nge-tag, jangan lupa di-repost, jangan lupa kita bilang terima kasih. Atau mungkin kalau mau ekstra banget nih, bisa dikasih gift teman-teman. Mungkin kayak voucher untuk pembelian selanjutnya atau gimana. Supaya mereka ngerasa lebih deket sama brand kita. Nah, terus berikan kualitas dan juga konsistensi. Minggu lalu sempat ada yang nanya, katanya ada yang bilang lebih baik kuantitas daripada kualitas. Tapi waktu yang di minggu lalu, aku menekankan lebih baik kualitas dibandingin kuantitas. Nah, teman-teman sebenarnya titik kayak amannya itu adalah kualitas dan juga konsistensi. Jadi jangan terlalu mengesampingkan kuantitas juga, tapi jangan terlalu mengesampingkan kualitas juga. Harus di tengah-tengah gitu ya. Oke. Kuantitasnya aku menentukan di seminggu 3 kali. Oke, sudah konsisten di seminggu 3 kali ya, ditetapkan, dikunci. Nah, teman-teman bangun kualitasnya nih. Gimana dalam seminggu 3 kali itu teman-teman bisa memberikan kualitas konten yang maksimal. Desainnya, kualitas gambarnya, terus juga isi dalam kontennya. Kalau ternyata dirasa, aduh seminggu 3 kali pusing banget, ternyata nggak kekejar. Oke, berarti turunin konsistensinya jadi seminggu 2 kali dulu, nggak apa-apa. Tapi kualitasnya tetap bagus. Karena kualitas ini jangan sampai terlalu dinego gitu teman-teman. Karena ini akan mewakilkan brand teman-teman juga. Terutama kalau brand teman-teman itu memang premium kelasnya, menengah ke atas, atau menomorsatukan kualitas. Kalau teman-teman menomorsatukan kualitas dalam produk, dalam merek teman-teman, berarti kualitas konten juga perlu diutamakan. Tapi kalau teman-teman cuma jualannya itu ya yang murah aja, grosiran dan lain sebagainya, tidak mengedepankan branding untuk kualitas, itu mungkin masih bisa kayak ya udah berarti kualitasnya nggak usah terlalu gimana-gimana. Yang penting tiap kali ada informasi yang harus disampaikan cepat disampaikan gitu. Karena bukan tidak memvalid kualitas ya. Kualitas itu bukan jadi variabel utama untuk customer teman-teman juga. Gitu. Oke. Sekian materinya. Ini materi cukup singkat sebenarnya, tapi aku rasa ini padat dan bisa memicu diskusi yang seru. Jadi mungkin aku kembalikan langsung ke Kak Kat untuk masuk ke Q&A. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yeay, thank you Kak Kiki, thank you so much. Pemaparannya luar biasa sekali. Thank you banget Kak. Kita langsung aja kali ya masuk ke slide ya Kak ya. Kita lihat nih, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sebentar. Oke. Alright, teman-teman yang masih mau nanya boleh banget ya langsung buka di chat box-nya. Aku udah drop linknya. Langsung ditanyakan, nanti kalau misalnya ada waktu, kalau misalnya semua bisa terjawab, akan sangat luar biasa ya. Oke, Kak, kita langsung aja ya pertanyaan pertama. Dari Kak Jane, ini adalah, saya punya lebih dari satu usaha kecil Kak. Ada yang F&B, ada yang agency, ada yang fashion. Apakah bisa dibuat satu akun saja untuk semuanya? Jika bisa, adakah tips dan triknya nih? Kak, karena kalau buat 3 akun sepertinya susah Kak untuk handle semuanya. Oke. Halo Kak Jen. Kak Jen ya mungkin dibacanya. Halo Kak Jen, jadi kalau menurut aku nih, karena bidang usahanya ini kayak cukup jauh ya satu sama lain. Yang satu F&B, makanan, yang satu agency, service, yang satunya lagi fashion, retail. Jadi 3 bidang bisnis yang terlalu berbeda, agak sulit kalau mau dipaksain jadi satu. Kecuali satunya ini kayak mewakili grupnya. Jadi misalnya grupnya Kak Jen adalah misalnya Jen kreatif gitu namanya. Nah di Jen kreatif ini ada F&B, Jen food, ada Jen agency, ada Jen fashion misalnya kayak gitu. Menurut aku bisa. Jadi mewakilkan 3 lini bisnis yang ada. Tapi tetap setiap kontennya itu harus dipersonalize. Apakah ini kontennya mewakili agensinya, apakah mewakili fashionnya, atau mewakili F&B. Tapi minusnya Kak Jen nanti akan jadi sulit di saat Kak Jen itu mau targeting gitu ya, misalnya kayak mau ads atau misalkan nanti mau build audiensnya, karena audiens yang mencari agency, audiens yang cari makanan sama audiens yang cari fashion itu kan beda ya Kak Jen ya. Jadi
nanti jadinya sulit untuk fokus gitu kalau menurut aku. Jadi memang sebaiknya sih tetap dipisah-pisah aja gitu. Kalau misalkan mau satu, jadi mewakili lini bisnis aja. Tapi bisa diakalin juga mungkin Kak Jen, nanti dengan konten yang tetap terkelompok, dan juga nanti ads-nya juga tetap dikelompokin gitu. Jadi supaya orang-orang nggak bingung. Dan jangan lupa nanti di bio media sosialnya itu tetap ditulis juga ada 3 lini bisnis nih, ada lini bisnis agency, ada yang F&B, kemudian juga ada yang fashion. Terus nanti di tiap konten dikasih konteks ini kontennya punya lini bisnis yang mana supaya orang lebih mudah gitu. Jadi kalau mau bisa kayak gitu, tapi tetap lebih baik sih sebenarnya dipisah-pisah. Oke, thank you Kak Kiki. Semoga terjawab ya Kak Jen ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Cynthia. Saya berencana untuk membuat akun Instagram untuk bisnis baru. Jika sudah melengkapi bio dan profil, langkah selanjutnya apa ya? Ini mungkin lebih ke teknis gitu mungkin, Kak Kiki. Boleh langsung. Oke, Kak Cynthia. Kalau udah bikin Instagram untuk bisnis baru, udah lengkapin bio sama profil, yang pertama adalah harus menjadikan akun Instagramnya ini sebagai Instagram bisnis, Kak Cynthia. Kalau misalnya udah, berarti oke, tinggal mulai posting aja. Tapi kalau misalnya belum, jangan lupa diubah dulu. Supaya nanti pas mulai posting, kita udah bisa lihat nih insight-nya, followersnya usia berapa, lokasinya di mana, aktifnya jam berapa, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa dibikin bisnis account dulu. Kalau misalkan udah, nanti Kak Cynthia bisa langsung bikin konten nih. Terus bisa langsung mulai bikin strateginya, bikin konten plan-nya, mau posting apa aja. Jangan lupa dimulai sama perkenalan dulu, perkenalan tentang brand-nya, terus perkenalan tentang produknya, perkenalan tentang value dan manfaatnya. Terus baru kalau di situ Kak Cynthia mau posting untuk kayak promo, terus juga foto-foto kayak katalog produknya bisa diselingin, dan jangan lupa diselingin sama konten-konten buffer juga kayak kuis, terus udah gitu juga fun fact, terus juga konten-konten ringan lain lah ya, untuk menyelingi konten jualannya dari brand Kak Cynthia gitu. Oke, thank you Kak. Semoga menjawab ya Kak Cynthia ya. Next question. Bagaimana langkah awal untuk men-trigger awareness audience terhadap konten yang kita tampilkan? Yang pastinya kalau di tahap awal kita belum punya audience nih Kak, yang belum tahu atau aware terhadap konten kita. Silakan Kak Kiki. Oke, kalau untuk men-trigger awareness di awal banget, itu adalah kita bisa pakai beberapa cara ya. Kalau misalkan teman-teman di sini mau untuk memberikan budget lebih, itu teman-teman bisa kerjasama dulu sama influencer. Kalau aku sih menyarankannya kerjasama dulu sama kayak influencer atau KOL, atau kerjasama sama mungkin teman-teman yang nano influencer gitu. Karena kalau misalkan ada influencer tuh kayak ada katalisnya gitu teman-teman, ada yang bantu menyampaikan siapa kita dibandingin ads. Menurut aku kalau ads itu lebih baik dimulai setelah kita mulai terbangun sedikit demi sedikit gitu. Jadi teman-teman bisa yang jelas pertama posting dulu, lengkapin dulu isi dari media sosial kita tentang value brandnya, terus pembedanya apa, isi produknya apa aja, itu harus jelas dulu. Kalau udah ada testimoni sebelumnya juga testimoninya dimasukin, jadi udah lengkap isinya. Terus setelah itu teman-teman bisa ngajak kerjasama atau bisa minta tolong sama teman-teman terdekat dulu nih, keluarga, teman-teman terdekat untuk bantu posting gitu ya, supaya ada traffic yang masuk dulu ke media sosial kita. Setelah itu teman-teman bisa langsung ajak kerjasama sama beberapa mikro, nano, atau kalau misalkan emang ada budgetnya influencer yang gede, di situ untuk dibantu diperkenalkan lagi siapa kita. Terus setelah itu baru teman-teman masuk ke ads. Jadi di situ awareness-nya bisa terbangun sedikit mulai sedikit. Nah dari situ teman-teman udah bisa langsung untuk masukin konten jualan-jualannya teman-teman gitu. Oke Kak Kiki, thank you. Semoga menjawab Kak Ahmad Fauzi. Oke, next dari Kak Sukardi. Apakah ada metode tersendiri untuk melakukan competitor research ya Kak Kiki ya? Silakan Kak. Oke. Kalau aku sih Kak Sukardi untuk competitor research ini nggak ada metode khusus kalau aku ya. Jadi lebih ke aku langsung nge-list aja beberapa brand yang aku rasa itu adalah kompetitor aku. Biasanya aku nge-listnya itu sekitar 3, nggak terlalu banyak. Terus udah gitu aku di situ bikin di satu Excel kayak nge-list mereka ini followersnya sekarang berapa. Terus udah gitu juga mereka fokus produknya itu apa aja, produk bestsellernya mereka apa, yang masih kayak sering dikomplain sama orang tuh apa, terus di media sosialnya mereka posting berapa kali dalam seminggu, terus gimana engagement rate-nya, gimana likes-nya, dan lain sebagainya. Biasanya aku nge-list itu semua, terus udah gitu baru tuh aku olah datanya. Oh berarti dari brand-brand pesaing ini yang masih minus adalah ABC. Oke berarti brand aku bisa meng-emphasize kelebihan di titik ABC itu
untuk bisa menarik perhatian dari audiensnya. Karena kan kalau kompetitor berarti audiensnya kan kurang lebih sama. Jadi kalau aku sih cara risetnya kayak gitu, dan juga rajin-rajin untuk kayak social listening aja gitu Kak. Ada satu yang paling aku suka adalah kayak di Twitter. Jadi aku suka nge-search aja brand aku, terus nge-search brand pesaingnya gitu ya. Terus lihat apa aja yang orang-orang bilang tentang brand tersebut, gimana pengalaman mereka belanja di situ, dan lain sebagainya. Untuk lihat dari sisi konsumennya secara langsung gitu. Oke, thank you Kak. Lanjut. Oke, bagaimana agar konten kita dapat feedback dari audiens Kak? Saya sudah mencoba copywriting agar audiens komentar dan memberikan like, tapi angkanya masih di bawah 10. Gimana tuh Kak? Oke, untuk bisa dapat feedback dari audiens itu memang tricky banget. Dan kalau angkanya masih di bawah 10, ini konteksnya aku nggak tahu nih, kakaknya memang masih baru mulai apa gimana. Kalau misalkan masih baru mulai dan followersnya itu masih kayak di bawah 200 gitu ya, bisa dapat interaksi di konten sampai kayak 10, itu juga sebenarnya udah oke banget gitu. Itu kayak start yang bagus gitu. Supaya mereka mau interaksi, dan karena sifatnya ini kan kita brand ya, beda sama kalau kita content creator, itu tuh lebih gampang untuk interaksi karena orang tahu mereka ngomongin sama orang lagi sama kita. Tapi kalau misalkan sama brand, memang orang-orang tuh lebih resisten gitu. Dan kalau dari best practice yang aku lihat di beberapa brand lokal yang interaksinya selalu bagus, mereka memang selalu ngasih insentif Kak. Insentifnya itu entah untuk yang komen nanti dikasih hadiah, untuk yang komen nanti dikasih voucher dan lain sebagainya. Itu kayak start yang bisa dibikin untuk bikin orang tuh mau interaksi sama kita gitu. Nanti ke depannya karena orang-orang ngelihat kayak oh yang interaksi banyak ya, jadinya orang yang mau komen atas keinginan mereka sendiri itu nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa apa gitu. Karena manusia ya biasa kalau ngelihat toko agak terlalu sepi, terus mbak-mbaknya juga banyak, kayak langsung ngeliatin kita kan kayak mau nanya-nanya, mau masuk juga agak ragu-ragu. Sedangkan kalau di tokonya udah cenderung agak rame, ini udah ada beberapa orang, kita masuk tuh lebih santai gitu kurang lebih konsepnya. Oke, thank you Kak Kiki. Mungkin ini nyambung sama yang ini kali ya Kak. Dia sudah mencoba membuat pertanyaan tapi belum berhasil juga gitu. Berarti solusinya yang tadi ya Kak, mungkin coba seperti insentif gitu-gitu ya Kak ya. Iya, betul. Bisa dicoba dikasih insentif. Oke, thank you. Oke, lanjut Kak. Mbak Kiki mau tanya, apakah ada platform atau tools yang biasa digunakan untuk mengkurasi micro atau nano influencer? Silahkan Kak. Oke, kalau aku sih biasanya aku lupa website spesifiknya itu apa. Tapi biasanya aku tuh suka langsung googling aja gitu, kayak engagement rate calculator. Terus kan biasanya di situ muncul tuh ada beberapa website yang nyediain kalkulator kayak gitu. Biasa aku pakai langsung beberapa website tersebut untuk kayak ngevalidasi. Jadi sebenarnya dia berapa? Karena kalau pakai satu doang, kadang angkanya tuh nggak bener-bener akurat gitu. Misalnya aku pakai website A, terus masukin influencernya misalnya siapa gitu ya, influencer X. Terus muncul engagement rate-nya misalnya 2%. Terus aku pakai website B 1,9%. Terus pakai website C ternyata 1,5%. Nah, itu di rata-rata. Jadi bisa dapat angka rata-ratanya itu berapa. Terus setelah itu baru deh nanti dipilih-pilih gitu. Dan biasanya aku juga ngelihatnya tuh selain dari engagement rate angka yang ditampilkan dari kalkulator kayak gitu, aku juga bener-bener kayak diving gitu ke media sosialnya mereka. Kira-kira yang komen ini tipe komentarnya kayak gimana sih? Karena influencer juga banyak yang pakai buzzer-buzzer gitu teman-teman untuk komen-komen supaya engagement rate-nya mereka itu bagus. Jadi kalau di assess-nya dari kalkulator kayak gitu mereka lolos. Tapi si komen-komen itu sebenarnya komen yang tidak berkualitas gitu, bukan komen yang pure dari followers yang tertarik sama influencernya. Jadi biasanya aku deep dive lagi ke kolom komentarnya mereka, terus udah gitu juga ngelihat cara mereka interaksinya gimana, terus si audiensnya ini nanya-nanya atau enggak, terus biasanya kalau mau lebih ekstra lagi, nanya juga ke orang yang pernah kerjasama sama mikro atau nano influencer itu, gimana sih performa dari bisnis mereka setelah endorse ke situ gitu. Terus udah gitu juga tujuan teman-teman juga harus jelas nih. Pas lagi teman-teman mau pakai mikro dan nano influencer ini, apakah tujuannya itu misalnya mau langsung ke sales atau mau dapetin kayak konten aja gitu. Karena kan misalnya kita satu brand ini, terutama brand fashion, itu kan suka butuh barang kita tuh dipakai sama banyak wajah gitu ya. Dan kadang untuk dapetin feedback dari customer yang bagus, yang bisa diposting itu susah. Jadi kita ya udah deh kita masukin aja ke nano dan mikro influencer, nggak peduli engagement rate-nya, yang penting kita bisa dapat konten yang variatif untuk diposting di brand kita sendiri gitu. Jadi pokoknya diselarasin dulu tujuannya apa, terus tadi kalau aku riset pakai banyak tools yang muncul di Google, dicari rata-ratanya, terus udah gitu aku deep dive ke
profil mereka masing-masing. Oke, thank you Kak Kiki. Wow, jawabannya luar biasa sekali. Oke, Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kak mau tanya contoh influencer tuh apa aja? Terus kalau saya mau memakai influencer tersebut berbayar atau gratis? Mungkin soal mikro dan nano ini kali ya, Kak. Oke, Kak Harudin, influencer itu sebenarnya bisa kayak banyak gitu ya, artinya nggak harus yang kayak seleb-seleb yang udah centang biru itu baru disebut influencer. Kalau ibunya Kak Rahudin itu ternyata adalah ibu-ibu yang suka arisan misalnya ya, di mana-mana dan juga jadi trendsetter, kalau pakai tas apa ibu-ibu yang lain tuh tertarik dan pengen beli, berarti ibu itu juga sudah menjadi influencer. Nah, jadi influencer ini jangan terlalu disempitkan jadi semua orang yang followersnya banyak, yang centang biru, yang artis dan lain sebagainya, tapi semua orang yang bisa memberikan pengaruh, karena kan seperti namanya ya, influencer gitu. Jadi kalau mau pakai influencer itu berbayar atau gratis. Nah, kalau teman-teman di sini nyasarnya adalah influencer-influencer di lingkup yang kecil kayak ibu-ibu pemimpin grup-grup arisan tadi, itu bisa jadi gratis. Karena kadang-kadang ibu-ibu kayak gitu seneng nampil aja gitu. Jadi yang penting mereka dikasih produknya untuk foto, untuk nampil, mereka udah seneng dan mereka akan mempromosikan dengan senang hati. Jadi ada influencer yang memang gratis. Beberapa nano influencer yang followersnya mungkin masih 1000-an gitu-gitu, mereka juga biasanya masih gratis karena mereka juga masih membangun portofolio supaya nanti bisa dilirik sama brand gede dan akhirnya baru bikin tarif gitu. Jadi yang gratis masih ada, tinggal sering-sering nanya aja sama tiap influencer yang menurut kita bagus dan oke. Terus yang berbayar juga ada. Nah, kalau berbayar mulainya dari berapa sih? Nah, biasanya berbayar ini dia bisa mulai bahkan dari 80.000, mungkin 50.000 juga bisa. Kalau yang followersnya masih kayak 1.000 sampai 3.000 gitu. Terus kalau yang udah di atas itu biasanya mulai ke 100.000, 150.000. Nah, kalau yang udah gede-gede gitu teman-teman ya, yang mungkin teman-teman udah sering lihat dia viral di mana-mana, itu emang udah gede banget teman-teman. Udah bukan ratus ribu lagi, udah bukan juta-juta biasa lagi, udah puluhan juta bahkan sampai ratusan juta gitu. Jadi teman-teman bisa banyak melirik ke mikro dan nano dulu, karena kebetulan di 2022 ini juga trennya itu lebih ke mikro dan nano influencer. Jadi lebih pocket friendly untuk kita UMKM. Sip. That's our last question Kak Kiki. Thank you so much. Yeay, ini pertama kalinya loh kita menghabiskan pertanyaan. Keren banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Kak Kiki thank you banget udah pemaparannya dan juga membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin Kak Kiki boleh minum dulu. Oke. Enggak kok. Lanjut aja. Oke, buat teman-teman yang lain, aku mau announce aja seperti biasa, kita akan ada kuis ya, ada assignment. Jadi buat teman-teman yang ingin memenangkan hadiahnya, seperti yang tadi di awal, boleh banget. Silakan di chatbox sudah aku taruh assignment sesi 4 ya, teman-teman. Seperti biasa, paling cepet dan yang nilainya paling bagus. Oke, jadi syaratnya 2 itu aja. Jadi walaupun nilai 100 tapi kalau lama juga belum tentu menang ya teman-teman ya. So be fast and be correct gitu ya. Nah, terus jangan lupa absen juga, bisa langsung di link yang seperti biasa, karena untuk teman-teman dapat sertif absensi adalah 80%. Jadi jangan lupa absen, 80%-nya itu dari total kelas kita ya. Berarti seenggaknya tuh 6 kelas teman-teman yang ikut kelasnya. Gitu. Oke, silakan teman-teman yang mau ngerjain kuis boleh, yang mau absen dulu boleh di save dulu linknya, nanti kehilangan. Tapi habis ini aku akan share di grup juga sih, jadi teman-teman gak usah takut ya. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa kalau misalnya mau ngerjain tugas dan belajar lagi, bisa download di Kunci. Dan juga teman-teman yang masih penasaran dengan My Ads tadi, bisa langsung aja ke myads.telkomsel.com. Alright teman-teman, I will see you guys next week. Thank you for joining this class. Bye. Bye.